Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Bayu Saputra. Ya, pada video ini kita akan bersama-sama belajar terminal. Pertama ada CD atau change directory, di mana CD ini digunakan untuk berpindah-pindah dari directory lain ke directory lain. Contoh sekarang kita ada di directory C. Jika kita berpindah ke local disk D, kita dapat ketikkan CD D lalu titik 2 lalu enter. Sekarang kita akan di local disk D. Kita bisa mengetikkan ls untuk melihat folder-folder yang ada di local disk D. Oke, selanjutnya ada CLS atau singkatan dari clear screen yang digunakan untuk membersihkan tulisan-tulisan yang ada di layar terminal. Kita bisa mengetikkan CLS atau clear pada terminal lalu enter, maka tulisan-tulisan lain yang ada sebelumnya akan dibersihkan. Selanjutnya ada clear slash tanya-tanya. Clear slash tanya atau CLS slash tanda tanya ya. Ini akan menampilkan file-file yang untuk file-file bantuan untuk perintah CLS seperti ini. Lalu ada perintah dir slash tanda tanya, yang mana fungsi ini akan menunjukkan file bantuan untuk perintah directory memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan yang sebelumnya. ipconfig. ipconfig biasa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, network gateway, hostname, bahkan lamanya waktu sewa IP address pada network adapter pada sebuah komputer. ipconfig/all. ipconfig/all ini memberikan informasi yang hampir sama dengan perintah ipconfig default. ipconfig/tanda tanya. Perintah ini akan memberikan semua bantuan teknik dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan pengguna jenis-jenis dari ipconfig. ipconfig/real. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. ipconfig/renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adaptor jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. ipconfig dh ip/display/dns. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain nama sistem atau DNS termasuk localhost koneksi. ipconfig/register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer pada DNS server terdekat.
ping/tanda tanya. Perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Next adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan komputer yang sedang dipakai. Selanjutnya perintah tracer, yang mana perintah tracer ini digunakan untuk melacak jalur paket data dari komputer kita ke server tujuan. Contohnya kita bisa tracer ke www.google.com. Nah, inilah tampilan jika kita mengetikkan perintah tracer www.google.com. Selanjutnya ada perintah patch ping. Mana perintah patch ping ini merupakan gabungan dari ping dan tracer. Sebagai contoh, kita akan ketikkan patch ping ke www.google.com. Nah, inilah tampilan jika kita mengetikkan perintah patch ping ke google.com. Lalu perintah selanjutnya itu nslookup, di mana perintah nslookup ini digunakan untuk mengecek informasi DNS dari suatu domain. Contohnya kita akan mengetikkan nslookup ke google.com, www.google.com. Inilah informasi yang kita dapatkan ketika kita mengetikkan nslookup ke google.com. Lalu perintah selanjutnya seperti NAS, di mana perintah NAS ini digunakan untuk konfigurasi jaringan tingkat lanjut. Lalu ada perintah root, di mana perintah root ini digunakan untuk melihat dan mengatur routing table. Contohnya root print. Inilah tampilan jika kita mengetikkan perintah root print. Lalu perintah terakhir yaitu ada net, di mana perintah ini digunakan untuk manajemen user, service, dan resource jaringan. Kita dapat mengetikkan net user atau net start atau bahkan net stop. Demikianilah penjelasan dan praktik beberapa perintah pada command prompt. Perintah-perintah ini sangat berguna untuk administrasi sistem, troubleshooting jaringan, dan pembelajaran dasar sistem operasi. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terekam kawan gue. Oh iya, sorry. Saya udah merekam dari Pak. Oke, saya lupa. Maaf. Dia lagi mau merekam.